Halo, kembali bersama saya Hersun Arif dari Forum News Network dan sudah ada Bung Rocky Gerung. Ini Rocky Gerung Official, jadi ini kerjasama antara Forum News Network dan Rocky Gerung Official. Ini waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penggemar Anda nih, Bung Rocky. Tapi saya lihat sih ini yang paling seru nih. Paling seru. Ada juga sih yang nggak gemar sih, kalau saya ada yang mengkritisi Anda juga. Coba saya Ayo, itu yang saya jawab. Ya. Okay. Ini saya ambil dulu yang berkaitan dengan presiden ini. Ini dari Furkon di Surabaya, Jawa Timur. Ya. Pak Rocky, kalau Anda dicalonkan dan dipilih sebagai presiden Indonesia, bersedia tidak? Kalau pemilihannya linear, saya nggak bersedia. Kalau pemilihannya extraordinary, nah saya bersedia tuh. Apa sih bedanya linear sama extraordinary? Kalau linear itu ya tukar tambah biasa, ada transfer segala macam. Kalau extraordinary kan keluar dari peristiwa unik. Supaya kita menghasilkan pemimpin yang benar-benar dihasilkan oleh keadaan politik yang dinamis, bukan yang tukar tambah. Ini saya bicara juga buat mereka yang punya potensi untuk terpilih sebagai presiden 2024, harusnya mereka dihasilkan oleh situasi yang extraordinary itu. Bukan yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja artinya ya threshold, terus nanti ke KPU secara rutin, nanya kesiapan segala macam. Saya kira kita mesti keluar dari situ karena itu yang membuat kita politik itu jadi nggak bergairah kalau dia tidak dilakukan secara extraordinary itu. Oke. Bukan ekstra parlementer ya. Ya. Ekstra konstitusional. Ya. Kalau Anda bersedia, ini pertanyaan berikutnya, apa langkah pertama yang akan dilakukan dalam situasi pandemi seperti ini? Oh, masih dalam situasi pandemi? Ya. Ya, artinya ini kelihatannya dia tanya kalau Anda dipilih sekarang, ini berarti apa yang langkah pertama yang dilakukan? Ya, saya lockdown aja seluruh kementerian, terus saya cari orang yang nggak ngerti apa-apa, tetapi mau belajar dari awal untuk menghasilkan Indonesia yang bebas pandemi. Karena mereka yang separuh-separuh tahu nggak ada gunanya tuh. Okay. Jadi kalau mau dibilang fresh bener-bener, ya cari orang yang nggak pernah orang pikirkan namanya tuh, supaya dia bebas dari beban membuktikan janji macam-macam itu. Jadi yang kabinet gitu. Yang kabinet sekarang sama sekali nggak ada yang dipakai ya? Nggak ada lah ini kabinet. Kabinet ini justru saya mau masukin ke Wisma Atlet itu supaya diuji apakah COVID itu menghasilkan pemimpin yang terandal atau justru pemimpin yang sebetulnya jadi COVID bagi bangsa ini. Oke. Ini pertanyaan berikutnya dari Amanda nih. Nah, ini sekarang perempuan yang tadi Furkon dari Furkon tadi dari mana ya? Furkon dari Surabaya kalau nggak salah tadi. Kemudian Amanda dari Palembang nih. Saya selalu mengikuti Pak Rocky. Saya jadi penasaran apakah Pak Rocky ini punya tokoh idola karena semua tokoh jadi dikritisi oleh Pak Rocky. Tokoh idola saya adalah orang yang bertanya kenapa saya harus punya tokoh idola itu. Artinya dia mempersoalkan sebetulnya. Ya. Oke. Ya semua tokoh potensi buat jadi idola kalau dia bisa hasilkan perspektif alternatif kan. Kan idola artinya sesuatu yang out of the box atau apapun istilahnya. Jadi tokoh idola itu mesti tokoh yang extraordinary, bukan yang biasa-biasa saja. Oke. Ya, ini berarti ini pertanyaan, padahal dia punya pertanyaan berikutnya. Kalau ada tokoh yang diidolakan, itu apakah Pak Rocky juga tetap punya catatan kritis terhadap tokoh yang diidolakan itu? Tentu nggak mungkin kita memberi catatan pada orang yang kita idolakan kan. Tapi dalam politik justru itu dalilnya bahwa kita nggak boleh mengidolakan seseorang. Jadi kesalahan kita mengidolakan orang itu soalnya. Dan pengidolaan dalam politik itu identik dengan feodalisme dalam kebudayaan tuh. Kan kita nggak mungkin mengidolakan sesuatu yang kita tahu dia dipilih berdasarkan kalkulasi 5 tahunan. Nah, idola itu hanya ada kalau kita ngerti dari awal bahwa dia bisa jadi pemimpin yang visioner, bahwa dia bisa menghasilkan target-target yang extraordinary. Tapi itu kan nggak mungkin dalam politik. Jadi saya selalu ambil prinsip, jangan idolakan seseorang dalam kapasitas apapun. Supaya Anda punya
atau kita masih punya peluang untuk melihat alternatif itu. Ya. Idola itu membatalkan alternatif, gampangnya begitu. Ya, oke. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Nadia di Bandung. Tapi kelihatannya lebih baik saya simpen di belakang nih pertanyaannya. Agak seru-seru dikit nih kelihatannya. Jadi saya simpen aja. Yes, yeah. Oke, biar juga jawabannya seru. Di Banda Aceh dulu ada Fahmi Ibrahim nih. Ini orang sering meributkan soal perda syariah di Aceh. Mengapa orang tidak meributkan perda syariah di Bali? Ini pertanyaan dari Fahmi Ibrahim. Mungkin pertanyaan perda syariah di Bali itu mungkin seperti nyepi dan sebagainya. Kira-kira begitu, Bung Rocky ya? Banyak yang persoalkan itu, researcher mempersoalkan. Jadi LSM, mereka yang bekerja di dalam wilayah citizenship mempersoalkan status dari perda-perda itu. Jadi dipersoalkan di dalam upaya untuk menghasilkan kesetaraan kehidupan berwarga negara. Tapi tentu selalu ada kalkulasi politik kan, ada tukar tambah politik. Misalnya dulu orang persoalkan nih perda-perda syariah nih sponsornya PKS. Karena ada back mind seolah-olah PKS mensponsori perda syariah. Kalau kita lihat faktanya dalam riset, kebanyakan perda syariah itu justru disponsori oleh PDIP. Ya, kenapa? Ya. Karena tukar tambah. Jadi nanti kita sponsori perda syariah di sini, tapi kalian dukung kami jadi bupati di sini ya. Jadi itu karena tukar tambah aja kan. Jadi tidak selamanya perda syariah itu justru adalah kepentingan politik Islam. Banyak yang merupakan kepentingan politik non-Islam sebetulnya. Ya. Jadi lebih gitu. Barter saja ya itu ya. Barter, itu perda barter sebetulnya. Ya, oke. Nah, berikutnya ini ada satu lagi. Nah, ini yang saya tadi sebut Edward Lahongke ini dari NTT ini. Dari Nusa Tenggara Timur. Saya selalu mengikuti channelnya Bang Rocky. Mengapa Abang selalu kritis terhadap pemerintah? Apakah memang semua kebijakan pemerintah salah? Mengapa tidak sekali-kali memuji apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ini udah berkali-kali orang tanya hal yang sama. Oke, saya cari jawaban dengan cara lain ya. Kalau saya memuji pemerintah, itu artinya saya mesti mengupayakan semua orang mengikuti langkah saya, itu memuji pemerintah. Termasuk NTT tadi yang bertanya. Jadi kalau kita lihat logikanya, sekali saya memuji, saya ingin pengikut saya juga memuji pemerintah. Dengan kata lain, saya ingin seluruh masyarakat Indonesia memuji pemerintah. Itu artinya saya tidak ingin pemerintah diganti. Jadi demokrasi berhenti kalau saya ambil konsekuensi absolut dari pujian itu. Kan saya nggak bisa bilang saya memuji pemerintah, yang lain kritik. Saya ingin supaya pujian saya juga diikuti yang lain dengan segala macam argumentasi. Jadi saya melanggengkan kekuasaan itu menjadi absolut. Jadi dengan kata lain, kalau saya memuji pemerintah, saya harus bujuk semua orang memuji pemerintah, dan pemerintah akan jadi pemerintahan seumur hidup. Kan itu nggak benar. Lain kalau saya terangkan dengan cara lain bahwa ya kekuasaan itu selalu potensial untuk menjadi absolut. Karena itu nggak mungkin saya kasih pujian. Ya. Bahkan kalau saya pemerintah, saya akan sewa orang untuk kritik saya kan. Kan itu prinsip dasar dalam demokrasi itu. Kalau tidak ada yang puji, sewa orang untuk mengkritik. Kalau nggak ada yang mengkritik, sewa orang untuk mengkritik. Okay. Begitu teman dari NTT. Edward Lahongke namanya tadi ya. Nah ini Edward. Ini dari Yogyakarta, ini Dinda Ma'ruf namanya. Ini kalau nama depannya kelihatannya perempuan, tapi bisa juga laki-laki nih. Dinda Ma'ruf namanya. Buku apa? Tadi kelihatannya pertanyaannya perempuan. Buku apa saja yang selama ini dibaca Bang Rocky kok bisa jadi pintar dan kritis? Terus dia bilang, pernah baca nggak novel ringan-ringan gitu? Novel apa misalnya kalau pernah baca? Saya baca banyak novel, dan novel itu, di dalam novel bukan sekedar ada cerita, tapi ada logika. Di dalam novel ada keliaran imajinasi itu. Lain dengan film, Anda lihat sesuatu yang udah dibentuk melalui kamera tuh. Jadi bacalah novel. Anda nggak perlu baca buku filsafat berat untuk belajar tentang retorik atau logik. Novel-novel misalnya novel-novel Amerika Latin, di dalamnya selalu ada sejarah perjuangan sosial, di dalamnya ada imajinasi yang liar, misalnya novel-novel
Garcia Marquez, Gabriel Garcia Marquez, 100 Years of Solitude. Itu di situ kita bisa bayangkan kemampuan dari si Marquez ini, Gabriel Gabo panggilannya, menggambarkan 100 tahun masyarakat Amerika Latin yang dia bayangkan penuh dengan konflik dan diatur sedemikian rupa sehingga kita seolah-olah dibawa pada kemarahan karena nggak bisa melihat lagi mana realitas, mana yang sebetulnya fiksional. Nah di situ kita diuji kesabaran kita untuk mencerna literasi dan kemampuan kita untuk mengintip logik di belakang literasi itu tuh. Jadi bacalah novel lebih banyak. Kalau buku teori kan ya itu begitu ditafsirkan selesai. Membaca buku teori buat saya jauh lebih mudah daripada membaca novel. Oh gitu. Jadi karena buku teori ya buat Anda lebih susah baca novel ya daripada baca buku teori ya? Bukan lebih susah, lebih merangsang saya baca novel karena kita nggak bisa prediksi imajinasi kita kemana. Kalau buku teori nggak ada imajinasi, lebih gampang kita cerna buku teori itu. Oke. Gitu. Siapa namanya? Indah ya? Dinda Ma'ruf. Dinda Ma'ruf. Oke. Ini tadi yang pertanyaan dari Bandung nih, saya simpen tadi, namanya dari Nadia, gitu. Ini Nadia. Nah, ini pertanyaannya dimulai dengan maaf nih, Bung Rocky, dia bilang begini. Maaf mau tanya urusan pribadi. Ya, sampai sekarang kalau nggak salah belum nikah kan? Apa memang tidak ada perempuan yang memikat dan memenuhi syarat? Ini pertanyaannya berat ini. Oke, tolong cari nomor teleponnya, nanti saya jawab lewat direct message lewat WA. Ya saya tahu Dinda Nadia punya interest untuk cari tahu hal-hal semacam itu tuh. Mungkin sekali karena menganggap ada yang tidak lengkap di dalam biografi seseorang. Tapi justru saya menganggap bahwa lengkap tidak lengkap itu bukan soal yang penting karena ya soal-soal begituan ya dengan mudah dijawab dengan cara berbohong, apalagi. Jadi saya anggap aja bahwa pertanyaan semacam itu pertanyaan yang familiar buat saya dan tentu dia punya maksud baik untuk bertanya. Ya. Entah maksud baik itu buat saya atau maksud baik itu buat dirinya sendiri itu. Nah, belum selesai ini. Belum selesai ini. Dia tanya jadi sebenarnya wanita seperti apa sih yang jadi idaman Bang Rocky? Apakah harus cantik atau harus juga punya akal sehat? Saya maunya wanita yang tidak linear, wanita yang extraordinary itu. Ini kelihatannya disimpan jadi teka-teki biar jadi penasaran begitu ya. Nanti saya tanya sama Nadia tadi apakah kontak personnya ini bisa saya kirim ke Bung Rocky. Oke, tapi jangan dikirim pakai paket Grab segala macam. Ya. Oke, baik Bung Rocky, saya kira udah tepat tadi pertanyaan gitu ya. Simpen paling belakangan gitu. Terima kasih, sampai kita akan ngobrol lagi. Pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber tetap kita tunggu, meskipun kadang-kadang kalau orang anak muda sekarang nyebutnya ada yang kepo model Nadia tadi gitu ya. Mudah-mudahan keponya bertambah setelah jawaban ini. Oke, Bung Rocky, terima kasih. Sip. Erzo, yes.